yang menjadi santapan rohani kita, kami ambil dari Mika pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan ini ada ungkapan-ungkapan spiritual yang disampaikan oleh orang-orang besar di dalam Alkitab. Bahkan juga ada satu doa-doa yang bisa dituliskan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, atas pemeliharaan, atas berkat, dan atas sukacita. Hari ini ada Mika yang mengungkapkan satu kebahagiaan yang besar di dalam hidupnya atas kelepasan dia dari ikatan dosa, yang diimani bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan dia menyampaikan itu dalam ungkapan spiritual, ungkapan rohani yang bisa kita baca dan dibaca oleh siapapun dalam firman Tuhan, karena dia merasa bahwa dia adalah hidup yang semakin dewasa di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup yang semakin berarti di dalam lindungan Tuhan, bahkan hidup yang berdampak di dalam pemberkatan Tuhan. Maka Mika ini dengan beraninya, siapakah yang seperti engkau, atau Allah yang seperti engkau? Tak ada yang seperti Tuhan, betul. Baik kita sebagai ungkapan doa kita, ungkapan syukur kita, sering kita sampaikan itu walaupun bahasanya dalam bahasa yang lain, ataupun bentuknya dalam ungkapan yang lain, atau sering kita tunjukkan itu dalam sikap dan perbuatan kita tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Karena itu Mika menyampaikan ini sesuatu juga yang mengingatkan seluruh pembaca, mengingatkan seluruh penghayat daripada firman Tuhan ini untuk bisa dijabarkan. Masing-masing kita akan dapat menjabarkan firman Tuhan ini dengan apa yang bisa kita mengerti, dengan apa yang bisa kita melaksanakan, bahkan mengungkapkannya. Bapak Ibu Saudara, barangkali Mika seperti Daud yang mengatakan, sejak mudaku engkau memeliharakan aku dan menjaga aku serta memberkati. Mika ini barangkali lebih atau sama seperti itu dalam pengungkapannya. Sebisa dia ingat, sebisa dia merasakan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan, sampai dia mengungkapkan ini, adalah sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan apa yang bisa dia lakukan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada satu peningkatan kerohanian, ada satu pembacaan, dan bahkan juga mengingat hal-hal yang lalu, bahkan juga merasakan pada hari ini, bahkan berharap pada masa yang akan datang tentang kasih Tuhan yang besar yang Tuhan boleh berikan kepada yang percaya. Kalau masa lalu dia bisa mengingat kebesaran Tuhan, dan hari ini dia bisa merasakan dan berharap ke depan, dia akan bisa melihat satu keajaiban, satu kekuatan, dan satu kebesaran Tuhan. Kenapa kita tidak bisa? Karena tergantung kita bagaimana
menjadikan hidup kita di mata Tuhan, mau bagaimana kita dalam perjalanan hidup. Maka sesungguhnya selain daripada Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang benar itu, kita juga adalah siap untuk berharap dan bahkan merasakan pada hari ini akan penyertaan Tuhan bagi kita. Karena itulah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tentu ada orang yang bisa dalam merasakan kehidupan, bisa melihat dalam kehidupannya kedewasaan kerohanian. Ada dewasa biologis, dia ingat ketika saya masih kecil, saya belum bisa apa-apa. Saya tidak terbayangkan pada hari ini bahwa saya ada di sini. Sebab di tanah yang kutinggalkan keadaannya seperti ini. Dan bahkan juga seolah-olah ada menutup sesuatu yang tidak terlihat oleh mata saya. Sekarang dalam perjalanan ke dalam perjalanan, dari waktu kepada waktu, dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, ada sesuatu yang bisa kita saksikan di sana. Dari kondisi yang satu kepada kondisi yang lain, ada sesuatu yang harus kita catat di sana. Maka setiap waktu itu adalah bagian daripada tanda-tanda dan kesempatan bagi kita untuk bisa menelaah dan membaca perjalanan kita. Maka oleh karena itu jangan pernah akan terpadamkan sukacita kita yang bisa kita menyikapi setiap keadaan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Kita pada satu saat akankah marah? Iya. Kita pada satu saat akankah diam? Iya. Kita pada satu saat akankah bisa lapar? Iya. Ada kesulitan? Pasti. Ada kesukaran? Iya. Tapi ini jangan pernah akan memadamkan semangat kita bersukacita. Karena sukacita itu akan bisa mengaktifkan satu kekuatan bagi kita menghadapi sesuatu di masa yang akan datang. Maka jangan pernah sukacita itu terpadamkan. Salah satu cara untuk menghidupkan sukacita dalam kehidupan kita, sekaligus mengaktifkan kekuatan kita. Sebab di dalam diri kita ini ada banyak sel-sel yang harus digerakkan. Maka sampai Salomo mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Kalau dia menjadi obat adalah terutama adalah obat panjang umur. Kenapa ini harus dipadamkan? Sukacita di dalam kehidupan kita. Sebab kita harus menghadapi problem, iya. Jangan biarkan problem itu akan menghancurkan, mematikan. Daripada sukacita di dalam hidup kita, apalagi di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini yang penting, yang harus kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya kita jangan pernah menjadi lemah. Supaya kita jangan pernah menjadi tersandung. Supaya kita jangan pernah menjadi jatuh, apalagi. Tapi harus senantiasa kita bangkitkan semangat kita dalam melayani Tuhan, di dalam memuji Tuhan, membangun kehidupan, membangun keluarga, bahkan juga membangun diri sendiri. Maka oleh karena itu dari diri kita sendiri juga harus terbangun. Apakah kita sudah melihat semua? Apa komponen-komponen di dalam diri kita sendiri itu? Apa masih ada yang harus diperbaiki? Iya. Sensitivitas kita juga harus kita perhatikan. Apakah kita sensitif dengan sikap orang? Apakah kita sensitif dengan perkataan orang? Apakah kita sensitif dengan sesuatu yang bisa ditunjukkan orang? Ini harus kita bangun. Maka semua pembangunan kehidupan itu harus dimulai dari diri sendiri. Yang di dalamnya banyak yang harus kita perhatikan, rongga-rongga kehidupan kita yang harus kita sempurnakan. Dan kesempurnaan itu tidak akan pernah terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun dari diri kita sendiri. Kemudian dia akan berkembang. Kebangunan keluarga. Sehingga keluarga itu menjadi organisasi yang disenangi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, setiap keluarga kita adalah satu organisasi kecil yang dibangun oleh Tuhan. Dan sesungguhnya
kita harus ikut berperan aktif dalam membangun ini. Apapun tantangannya, apapun hambatannya. Karena itu diujikan kepada kita tantangan yang harus kita menangkan. Di saat kita menjadi lemah, ada yang satu boleh menguatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sesungguhnya kita dibangun oleh Tuhan dalam satu kesepadanan. Sepadan itu dalam arti kata sehati, sepikir, satu iman. Tentu saja bukan saja hanya satu iman asal Kristen saja, tetapi ada satu struktur di situ, keimaman itu, sehingga setiap keluarga itu harus membangun keimaman dalam keluarga itu untuk bisa diteladani. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, satu organisasi yang terdekat dengan Tuhan adalah keluarga. Maka kita harus berdaya upaya dengan semaksimal mungkin membangun keluarga kita yang disenangi oleh Tuhan. Gak usah dulu manusia. Tentu saja kalau disenangi oleh Tuhan, akan disukai oleh sekeliling, akan disukai semua. Maka dikatakan bertambahlah jumlah mereka dan disukai semua orang. Itu ending. Tidak terbala-bala tetapi disukai semua orang. Perkataannya, sikapnya, bahkan juga semua disukai semua orang. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Karena apa? Mereka telah menerima roh yang bisa menuntun, roh yang bisa mengajar, roh yang bisa memimpin. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu perkembangan yang harus kita perhatikan. Bukan saja hanya dewasa biologis, tetapi juga harus menjadi dewasa psikologi. Tidak mudah-mudah tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tidak. Dia harus kuat. Setiap insan pribadi kita sebagai orang Kristen harus kuat. Itu yang disebut dengan dewasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, tentu saja banyak hal yang harus kita catatkan. Sekarang ini jarang orang punya diary atau catatan pribadi. Tapi seharusnya ada. Maka setiap waktu itu ada yang bisa dicatat. Maka orang akan bisa membaca latar belakang kenapa dia sedemikian. Karena ada catatan-catatan tertentu. Kalau dulu untuk komunikasi sahabat itu dengan surat. Kepada sahabatnya kah? Kepada keluarganya kah? Kepada siapa melalui surat. Dan dia harus pikirkan setiap kata dan urutan kata di dalam surat itu. Maka saya mengatakan semakin maju zaman ini akhlak akan semakin mengikis. Dan itu pernah saya khotbahkan bahwasanya kita harus berjaga-jaga tentang akhlak. Yang dimana kedatangan Tuhan itu pada akhlak semua orang adalah brutal. Jangan harapkan akhlak manusia akan semakin baik kecuali di dalam Tuhan. Karena mereka akan dipengaruhi oleh situasi di dalam sekitarnya. Mereka akan dipengaruhi oleh material di dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, lihat saja di mana-mana. Kalau dia punya cincin yang besar, dia punya berlian yang besar, yang mahal-mahal, maka dia akan menari dengan sukacita menunjukkan barang-barang itu. Itu adalah mistis yang ada di dalam setiap barang itu mempengaruhi jiwanya. Berarti dia tidak dewasa secara psikologi, bisa dipengaruhi oleh sesuatu di dalam hidupnya. Padahal itu adalah material yang bisa dikuasai, yang sifatnya netral, apalagi itu ditempatkan pada tempat yang pas. Orang Kristen harus berjaga-jaga, maka sama dengan apa yang diungkapkan oleh Mika ini. Siapakah engkau ya Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa, sebab dia tahu dalam setiap kehidupannya itu banyak dilingkari dan bahkan juga banyak dikelilingi oleh beragam-ragam dosa. Tapi dia ampuni. Tuhan ampuni. Lalu dia mengungkapkan ini dengan bahasa pertobatan, dengan doa pertobatan.
yang memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Maka dewasa secara psikologi itu harus juga kita perhatikan. Sehingga kuat. Kemudian dewasa secara iman. Orang yang dewasa secara iman itu dia tidak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sisihkanlah semua kesulitan ini. Enggak. Tapi dia akan mengatakan, berikan saya kekuatan ya Tuhan untuk bisa mengalahkan semua kesulitan ini. Nah, kesulitan itu dari waktu ke waktu akan besar. Kesukaran itu di mana saja akan tetap ada. Persoalan itu kapan saja pasti ada. Jangankan di organisasi yang besar, di rumah kita pasti ada persoalan. Di diri kita kepada diri kita sendiri pasti ada persoalan. Kata mata, engkau harus memakai pakaian itu. Kata hati, janganlah hari minggu yang lewat sudah dipakai. Inilah pakai ke pesta. Tas yang satu ini. Sebab ini mempunyai kantong yang banyak, yang bisa memuat resek yang banyak. Karena di pesta itu banyak makanan. Bisa di kantong yang satu, bisa di kantong yang satu. Maka kalau kita periksa tas-tas seperti tas ibu pendeta ini, pasti ada pesek di dalamnya. Karena besok ada pesta, dia tidak makan di situ, maka dibuatlah ke dalam tas. Anda ditambah dan lain sebagainya. Satu saat saya pergi ke pesta, duduk saya berhadapan dengan ibu-ibu, sekaligus penelitian saya tentang keadaan dan khotbah saya yang ada. Lalu duduk saya berhadapan, mereka duduk ke sana, saya duduk ke sana. Di gedung, oke. Maka datanglah yang bawa nasi. Rupanya ada juga yang bisa langsung ke tempat piring. Maka dia ambil. Saat segera dimasukkan ke dalam kresek ini, piring ditaruh di bawah, agak ke dalam. Datang lagi yang mengantarkan nasi karena mereka kosong. Karena sudah masuk tas, maka ini bu, diterima saja dengan baik. Sama-sama makan setelah doa. Kebetulan porsi nasi itu kecil bagi saya. Aduh, hendaknya nambah lah ini. Oh, inilah Bang Ambil, katanya. Apabila apa daripada nasi ibu ini yang duluannya sudah menyimpan tadi dan dimakannya lah yang separuh lagi. Tapi pikiran positif saya mengatakan, inilah yang punya kasih kepada anaknya di rumah. Karena tidak sempat mungkin makan, maka disisihkan di tasnya yang sudah dipersiapkan. Praise. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu saja di dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa mempengaruhi kita, baik sisi positif, baik sisi negatif. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kamu di dalam doamu. Apa yang dimaksud sedemikian? Karena setelah dan sebelum juga kita berdoa. Dan pas kita berdoa, pikiran kita bisa disentuh oleh iblis. Jangan salah. Sebelum kita berdoa, saat kita berdoa, apalagi setelah kita berdoa, bisa disentuh. Maka kita harus berjaga-jaga walaupun di dalam doa kita itu sendiri. Karena apa ada yang bisa mempengaruhi pikiran, apalagi iman kita. Maka jangan lihat orang lain yang kadang-kadang turun naik, atau kita yang kadang-kadang turun naik. Tapi engkau harus bertahan di jalanmu, di jalurmu. Bagaimanapun di kiri kanan itu, kita harus bisa untuk berperan, punya dampak kepada mereka. Kepada kita semua juga harus. Dalam situasi-situasi yang sangat sukar ini. Tapi saya mengatakan dalam situasi yang sukar ada Tuhan kok. Kalau ada Tuhan, apa yang mau kita keluhkan di sini? Yang penting kita kerjakan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang penting bisa kita kerjakan apa yang bisa memuliakan Dia. Yang kita sering kita berpikir menggunakan pemikiran kita sampai terporsir. Padahal ada yang bisa membuat jalan keluar yang tanpa kita harus berpikir. Karena itu berikan penyelesaian kepada Allah kita yang maha besar, yang setiap saat bisa hadir bagi kita. Dan inilah yang digunakan Mika itu di dalam hidupnya. Dia sadari semua bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tetapi semua adalah karena kasih Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Apalagi di dalam hidup kita, dalam era kekristenan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku,
Mari kita gunakan ini dengan waktu yang baik. Dewasa iman itu tidak diukur berapa lama kita menjadi Kristen, tetapi seberapa kita bisa memikul beban yang berat dan seberapa kita bisa bersukacita menghadapi semua tantangan. Kalau enak-enak ya, siapapun bisa bersenang, walaupun belum tentu bersukacita. Siapapun bisa. Pergi ke semua tempat-tempat yang bisa menyenangkan mata dan menyejukkan mata. Itu dengan kuat. Tapi harus dicatat, itu belum tentu menghasilkan sukacita. Sebagai orang Kristen kita harus pastikan sukacita itu datangnya daripada Tuhan. Sebab sukacita itu dihadirkan oleh kekuatan kita dalam menghadapi atau sikap kita dalam menghadapi keadaan apapun itu. Bolehkah orang bersukacita dalam kesulitan? Boleh. Dan tidak ambil pusing itu kesulitan. Yang mengerjakan apa yang dia bisa mampu. Selanjutnya diserahkan kepada Tuhan untuk mengerjakan itu. Sebab dia tidak akan memikirkan, dia akan menyelesaikan itu. Tuhan ada dalam kesulitan itu sendiri. Karena itulah sebagai orang Kristen yang dewasa iman, kita harus memahami ini. Sehingga perjalanan kita tidak akan tersandung karena orang lain. Perjalanan kita tidak akan terhambat karena orang lain. Kita maju terus. Pikirkan apa yang bisa memajukan iman kita. Kerjakan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Selesai. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, satu ajakan dari ungkapan Mika ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sehingga nampaklah hasil daripada perjuangan kita. Perjuangan kita bukan saja hanya perjuangan mengalahkan akan kebutuhan, tetapi perjuangan kita adalah mengalahkan darah dan daging. Kebiasaan. Adakah orang yang di dalam Kristen belum bertobat? Ada. Maka ada Kristen tanpa pertobatan. Ini harus kita perhatikan ini. Jangan-jangan saya harus seperti itu dalam koreksi kita. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi saya lebih menuduhkan kepada diri saya. Maka Rasul Paulus mengatakan, janganlah saya berkhotbah untuk kelepasan orang lain, tetapi saya akan menjadi bara daripada neraka. Saya pun mengkoreksikan ini sebagai sesuatu introspeksi diri, sehingga saya akan bisa melangkah tanpa harus ada beban. Jadi jangan kita adakan beban dengan tidak langsung kepada diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada beban yang tidak langsung kita rasakan. Kenapa? Bapak Ibu, apa yang disebut dengan hikmat adalah bagian daripada menjaga seluruh komponen kehidupan kita dalam bersikap. Ada orang ketika sesuatu itu menunjukkan satu keadaan yang menggembirakan, maka sukacitanya keluar. Tapi ketika ada sedikit tantangan, dia akan sangat melemah, melebihi daripada tantangan yang dia alami. Ini tidak berhikmat di dalam perjalanan kekristenan ini. Maka ketika ada, kita harus berhikmat dengan senyap saja. Dan ketika tidak ada, kita harus berhikmat dengan segalanya ada. Sehingga bagaimana? Kita tidak bisa terdikte oleh mata orang lain. Itu kekristenan yang berhikmat. Dan dimaksudkan kepada kita, kita harus memiliki itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, padahal memang kita tidak pernah mengatakan apa-apa. Nanti dalam situasi apa ini, perjalanan kehidupan kita, rupanya orang sungguh memperhatikan juga pelayanan kita
yang semakin menembus zaman. Tapi yang saya jaga adalah kita harus menjadi jemaat yang kompak. Ini yang harus kita perhatikan. Maka saya harus menjaga diri saya. Maka saya juga harus menjaga orang lain. Supaya apa? Harapan daripada yang disampaikan oleh orang lain, harapan yang juga Tuhan inginkan kepada kita, menjadi nyata. Memang kalau Tuhan sudah melihat dan menilai tersendiri, hanya karena kebesaran dan pengampunan yang besar kepada kita, maka Mazmur 133 itu harus kita perhatikan. Maka Tuhan tertuju untuk memberikan berkat kepada yang bersaudara itu dapat duduk bersama sehati dan sepenuhnya. Maka kalau itu belum lagi sampai kepada kita, siapakah penghalangnya adalah kita sendiri. Diinginkan oleh Tuhan satu hal, hendaknya anak-anak Tuhan itu yang bersaudara itu dalam satu hal. Sebenarnya sederhana. Maka saya mengatakan kepada Tuhan, siapakah saya Tuhan? Itu saja. Ketika saya mengatakan siapakah saya Tuhan, maka saya akan menganggap orang lain lebih berharga daripada saya. Maka saya akan menganggap orang lain itu lebih penting daripada saya. Itulah hikmah di dalam rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jadikan kita menjadi yang terkecil. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, siapakah yang terbesar di antara kamu? Lalu Yesus mengangkat seorang anak yang tulus hatinya, yang polos itu, yang sederhana itu, mengangkat. Siapa yang mau terbesar di hadapan Tuhan, maka jadilah seperti anak-anak itu. Sikap apakah yang ada pada anak-anak? Adalah sikap kerendahan hati. Sikap apakah yang ada pada anak-anak? Adalah sikap tulus. Sikap apakah yang ada pada anak-anak? Adalah sikap menampung. Maka kalau kita lihat anak-anak Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ada persekutuan ibu-ibu misalnya di rumah atau di gereja ini kita semua, maka datang anak-anak ke sana, lalu dia dengan lari-lari pulang ke sini tanpa baju. Kita kan biasa saja karena itu ketulusan dan kepolosan hati. Kalau Bapak Parubas kita ini pergi ke kamar mandi lalu pergi dia ke sini di hadapan kita tanggal baju, kan itu sudah lucu. Disapa pula kita haleluya katanya kan? Kan itu sudah nggak pas lagi. Kenapa? Anak-anak tadi masih di situ keluhannya dan itulah kemampuan dia. Maka siapa yang seperti anak-anak ini, maka itulah yang terbesar di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi orang yang terbesar di hadapan Tuhan, lah orang yang merendahkan diri. Baik di hadapan Tuhan tidak cukup, tetapi juga terhadap sesama. Maka kita akan berkata inam, maka kita akan berkata aman. Walaupun marga kita berbeda-beda, suku kita boleh berbeda-beda, tapi kita mengatakan bapak, kita mengatakan ibu, dan lain sebagainya, om, tante, dan lain sebagainya. Karena apa? Disitulah bahasa kesederhanaan itu. Disitulah bahasa di dalam merendahkan diri ini. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan melimpahkan berkatnya yang besar kepada kita. Maka jadilah kita menjadi orang yang senantiasa belum apa-apa di hadapan Tuhan, belum berbuat apa di hadapan Tuhan. Walaupun itu sudah banyak kalau diperhitungkan dengan yang lain, tapi kita katakan itu belum apa-apa, supaya Tuhan menjadikan itu menjadi apa yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Maka diberkati Tuhanlah kita semua. Baik juga secara biologis. Diberkati Tuhan kita. Diberkati Tuhan kesehatan kita. Diberkati Tuhan kekuatan kita. Diberkati Tuhan juga sukacita kita. Baik secara psikologi, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak akan mudah tersinggung satu dengan yang lain. Harus menjadi pemaaf satu dengan yang lain. Harus lebih mengutamakan yang lain daripada diri kita.
maka itu disebut dengan orang yang berhikmat di dalam iman. Dan jadilah kita menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Tidak akan takut dengan persoalan apapun. Sebab apa? Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi itu. Persoalan itu tidak akan selesai sampai dengan akhir zaman. Kesulitan itu tidak akan semakin kecil sampai dengan akhir zaman. Tetapi kalau kita dimampukan Tuhan lebih besar daripada itu, maka terselesaikan oleh kita. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa kepada Tuhan.